Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Jamiah rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, baru saja kita selesai menunaikan kewajiban kita sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari sejenak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Semoga kita semua nanti di akhirat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, target dari ibadah puasa yang kita lakukan adalah bagaimana kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah visi utama dari ibadah puasa ini. Dalam ayat 183 surat Al-Baqarah di ujungnya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa inilah yang dicapai, takwa inilah yang dituju dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, sudah bertahun-tahun kita melaksanakan puasa Ramadan. Puluhan tahun kita sudah berpuasa, mulai dari dulu sampai sekarang, dan sampai saat ini kita masih berpuasa.
Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendapatkan yang namanya takwa itu? Allah dapat bana depa itu takwa tu Rasul. Allah wa miliki bana takwa tu Rasul. Kalaulah ada takwa tu di diri awak, apa tandonyo? Allah buya, awak lah dapat takwa tu di awak kecil apa-apa. Tandonyo lai kamapai pakai kubiah. Kamapai lai nak lampe kensaro jo baju kora. Sudah tu makin lama janggu makin panjang buya. Itu tanda bertakwa. Kecil ibu-ibu lain lah dapat takwa terawak buya. Kamapai jilbab awak sagadang talak buang. Bajelo-jelo sampai ke bawah itu tanda bertakwa buya. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, apa memang takai itu yang bertakwa? Ayat yang dibacakan tadi surat Ali Imran 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala uraikan dengan detail orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak di waktu lapang, di waktu sempit. Inilah tanda orang yang bertakwa itu, suka berinfak, suka bersedekah, suka memberi, bukan suka menerima, tapi adalah suka memberi dalam situasi dan kondisi apapun. Kan Allah jelaskan di sini dalam waktu lapang dan waktu sempit. Kalau bapak ibu berimpak bersedekah di waktu lapang tu biasa saja. Sedang menang tender, sudah terima gaji, sudah menerima kontrak rumah, sudah menjual tanah, tu ibu bersedekah, bapak bersedekah tu biasa. Sedang ada tapi kalau dalam keadaan sulit takai ko kini bare mahal, lado mahal. Yo mahal lado bo. Masih bisa Pak Ibu bersedekah, itu baru hebat. Jadi bersedekah aku nak di waktu lapang sana, di waktu samping yo. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, ada kesalahan pemahaman seolah-olah nan bersedekah itu hanya orang mampu saja. Awak kurang mampu je ya. Awak orang bangsa itu tak mungkin bersedekah. Kau salah. Yang bersedekah itu siapapun, yang kaya, yang miskin, mampu, tak mampu bersedekah. Tapi kalau zakat, itu khusus bagi yang mampu. Kalau zakat lah sampai 85 gram ameh dalam setahun penghasilan awak, baru berzakat. Tapi kalau yang bersedekah, yang infak kapan pun bisa. Ibu bersedekah daun kuning, daun keruku ke orang. Tak daun kuning stek ni ambillah. Tak daun keruku ni ambillah. Sayur sakabe, pucuk ubi sakabe ambillah. Nan manumbuhan pucuk ubi itu ibu atau Allah tu? Lebu dangan. Ibu menanam pucuk ubi, nama manumbuhan Allah atau awak? Tu mengalu sepilih lah kan orang minta pucuk ubi sakabe ni, sakabe ni ada be dah. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, siapapun kita mesti berinfak, bersedekah sesuai dengan kemampuan. Tentu bapak ibu bersedekah itu sesuai dengan keadaan. Tak mungkin orang kaya infak 10.000, orang masih 10.000 lah mungkin tak. Kalau orang kaya infaknya 10 juta, 1 juta. Kalau orang miskin 10.000, 5.000 itu biasa baru adilnya. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, orang bertakwa itu ternyata suka memberi. Hari Rabu kapatang bersampaian waktu sholat tarawih, sia ahli sarugo yang masih hidup ibu. Ahli sarugo seharusnya kininya dalam sarugo, tapi tinggalnya di Olobang boleh. Tapi masih itu ini lain.
Orangnya adalah yang suka memberi. Wa at'imut ta'am, yang suka memberi orang lain makan. Orang yang suka memberi disayang oleh manusia, disayang oleh Allah, kemudian surga tempatnya. Tapi kalau orang yang pilih ceke, dibenci oleh manusia. Bahkan jangan orang lain pak, bini awak saya nak suka jawab tu kalau awak ceke pak. Ibu suka punya laki sempili. Jangan apa ada doa. Tipu menjawab mau tanya maksudnya. Rupanya anak kandung awak tak yo senang jawab kalau awak ceke tu. Jangan orang lain. Orang kalau pilih dibenci manusia, dibenci oleh Allah, neraka lah tempatnya. Sebab besok orang sempili itu kan ratu itu disetrikakan ke punggung besok kan. Apa? Bayar apa? Kecelakaan besok ada kira disetrikakan ameh perak ratu dan dua timbun dan simpan itu disetrikakan kawat besok. Cubolah dia pak besok, cubolah dia besok. Ambo mengen saja. Bagi nak cek Jadi itu yang bertakwa. Meskipun penampilannya tak kasih, kalau di situ tak kasih Burhanuddin mana penampilannya, tapi ceki itu orang bertakwa. Walaupun basorban mananya, baju gamisnya kamapai, tapi sampili itu ndak orang bertakwa tu doh. Itu gaya setunya, casing setunya, penampilan setunya dalam kosong tu mah. Lebu dangan wah. Itulah orang yang bertakwa. Rasulullah kan amat suka membantu, memberi, apalagi di bulan Ramadan seperti angin yang berhembus saja Rasulullah bersedekah. Seperti angin yang berhembus, datang pergi. Dari mau Nabi sekian, Rasulullah bersedekah di bulan Ramadan begitu. Di bulan Ramadan beliau juga suka bersedekah. Di dalam bulan Ramadan seperti angin yang berhembus saja. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itu yang pertama orang yang bertakwa. Rupanya yang tak talakuang nan jilbab sakada talakuang tadi rupanya ya. Kedua adalah wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa yang sudah ada pada dirinya adalah mampu menahan emosi, mampu menahan amarah. Awaklah dilatih dalam bulan puasa supaya sabar. Kau indah lo makin puasa makin parabu. Ada orang makin puasa makin pemberang dan dapat menggari anak di rumah seketialah. Lalu dua. Lupa nak pemberang mana lari anak seketik ko berang yo. Ayo kan main anak berang yo. Boleh sepanya pacar pilihan dana. Nyo pacar pilihan dana anak nyo hari dulu kan. Padahal pilihan itu bisa dibalik. Nyo lupa kalau nyo berangan anaknya ada hormon anaknya miliaran yang hancur gara-gara kan hari itu. Kane berang. Cobalah Pak praktekkan anak kalau acok kane berang di rumah di sekolah pasti bodoh utak. Payah menanggung pelajaran. Nak kamu ke bertanya nyo nak paham nyo tentang pelajaran di sekolah tu nyo diam situ. Bak nyo diam nyo takut kane berang. Nyo diam haniang. Padahal paham pecah tu. Nyo haniang tapi kane berang. Ibu bapa yang dirahmati Allah, dengan ibadah puasa ini mengendalikan emosi kita. Masing-masing awak kan punya peluang untuk berang. Sadua lawa di situ kau bisa berang. Tapi orang yang berpuasa itu mampu mengendalikan emosinya. Itu dia orang yang bertakwa. Apa-apa bisa berang, ibu bisa berang, kau bisa berang, anak bisa, sadua lahan bisa. Cuman dalam diri awak kan ada potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi elok dalam diri awak, ada potensi buruk. Tergantung awak mengendalikannya. Kata Rasulullah, orang yang hebat itu, orang yang kuat itu bukan mampu membanting lawannya, tapi orang yang hebat itu adalah yang mampu mengendalikan emosi. Betapa banyak bapak ibu orang gara-gara berang sudah tu pasti menyesal.
Tage soto sakit di jalan raya, nyo baranti tu nyo beba tenju. Cekak nyo jurang, fotonya tahu res. Ambo do mencari di buku kampus UNB do angkot joto ranca, tage soto ranca. Turun nampak dete joto ranca, nyo tenju supir angkot. Nak tanyo ya lo. Langsung nyo bayar sekali. Sudah tu tipolo polisi kan nyo ke kantor sekali. Amanya salah ya. Tak bawa ke kantor polisi. Jadi bara banyak orang deh gara-gara emosi nak terkontrol, akhirnya kemudian menyesal. Betapa banyak hari ini, mohon maaf, orang bercerai suami istri karena emosi nak terkontrol. Berang mana atak kecil talak leh, habis, kan habis leh. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, orang-orang yang bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan emosi. Lalu sapo dia nak pak, ya, lalu sapo lelo dia pak dia nak pak, ya, mengat. Guru saja jauh dia beliau. Itu orang bertakwa tu. Orang bertakwa aku adalah penuh dengan kelembutan. Berikut ibu bapa yang dirahmati Allah, wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu memaafkan manusia yang lain, senang memaafkan. Lah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangan ada Pak Ibu Nabi nyuludahan kapal orang memaafkan orang. Leta lo depan. Itu anado, cubon setia. Ibu-ibu ni talonnya ludan awak orang tua diam saya kan memaafkan orang. Apa kalau poin nak talon? Tapi kalau maafkan itulah akhlak yang mulia. Ini bukan nak mulia membelero, mulia membelero nak berusuk yang belero. Cuman maafkan itu akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahi kepalanya memaafkan. Awak kini yo sindia sini kawan sekete. Lahir halal, sindia sekete yo. Padahal kadang dakwalan yo kecil tu awak merasa langsung kan. Tu beda kurang sekali itu. Lawa maafkan itu. Jadi ada besok dah urusan jodoh. Lai mudangan kok. Jadi kalau orang bertakwa itu senang memaafkan, bukan dendam kesumat, bukan bermusuh-musuhan. Bahkan ada yang satu saf solat di musaji, cie di sebelah subuh, cie di sebelah kita, tidak bersapuan loh. Iya pak. Kan ada disikor kan? Tidak nyolai imamnya itu jo, musajinya itu jo. Lai sama-sama ke surau, tapi cik dujuang, cik di pangkal. Indah bahasa puan. Cegak le. Kalau yang ada tak itu cegak le. Wal afina anin. Sebab orang bertakwa. Tapi orang bertakwa tadi. Kalau tidak memaafkan, berarti tidak masuk orang yang bertakwa. Jadi tidak boleh dandam-dandam mempunyai orang bertakwa. Habis long. Kan ceritanya Nabi sedang duduk-duduk di sahabat kan. Nabi sedang duduk di sahabat, akhirnya Nabi sabantali lewat ahli surga. Sabantali lewat ahli surga. Rupanya tak lama sudah itu lewatlah seorang apa laki-laki. Itu serius loh. Jadi lewat apa? Tampaknya biasa-biasa saja. Tak ada takau orang siap banal dah. Takau orang siap banal biasa saja gaya apa. Maka Ibnu Umar sahabat Nabi yang kecilnya, ikolah di serupa bah. Awak senang jo Nabi duduk sehari-hari, tidak do Nabi mengecek awak di serupa. Aku lepas. Apalah amal gaib bah kecil Ibnu Umar. Dikecekkan di Nabi sebagai ahli surga. Maka penasaran Ibnu Umar mengadakan penelitian pura-pura menjadi tamu di rumah Pak tadi selama 3 hari 3 malam. Penelitian apalah amal gaib numpang hari pertama biasa-biasa saya amal ya. Hari kedua biasa-biasa saya solat 5 waktu, solat sunat. Ya kan kadang ada nak solat sunat je bagai, kadang baca Quran, kadang tidak. Hari ketiga tak itulah amalnya.
hari yang terakhir dari ketiga baru dikatakan oleh Ibnu Umar, Pak, sebenarnya ambo kasihku ingin mencari bana apa amal yang Pak lakukan sehingga kapan tanggu Nabi mengecek apa ahli surga. Itu jawab dapat tadi, nenek kau cari itulah malam. Tak ada bersuruh-suruhan Allah. Ayo, cik, tak ada Pak berzikir setiap 2000 kali nampak dan boros. Biasa-biasa ya Pak. Oh, tapi kecil Pak tadi. Cuman ambo tak ada masalah dalam berjalan. Ambo nak menyakiti orang, kalau orang salah ambo masalah saya belum memaafkan. Itu rupa kata kunci nama kecil itu rumah. Orang yang menjadi ahli surga itu adalah orang yang memaafkan, yang punya hati yang plong. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang punya jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, hati yang bersih, kembalilah kepada Tuhanmu, masuklah ke dalam kelompok hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Undangan khususlah, undangan khusus dari Allah bagi orang yang punya hati berhasil untuk masuk surga. Ibu bapak yang dirahmati Allah, terakhir wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menjadi orang yang bertakwa itu adalah suka berbuat baik, senang berbuat baik sesuai dengan keadaan kita. Berbuat baik apapun bapak ibu yang dirahmati Allah, apapun yang kita miliki bisa kita gunakan untuk berbuat baik. Bisa membantu orang dengan harta, bisa membantu orang dengan tenaga, bisa membantu orang dengan ilmu. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, ini tanda orang yang bertakwa. Semoga kita semua memiliki sifat-sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Batamu besok dalam surga, kumpulan musaji Jami' Hasanuddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.